Seleksi beasiswa LPDP terus terang karena saya tidak punya background akademik yang bagus. Saya sebenarnya hanya yang kuat itu semangat. Tapi kalau kemampuan akademik saya lemah sekali. Yo yo yo, Can Mention on the air yo. Raya, Zong, Karet. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan nyalakan loncengnya ya. hai Miciners, udah gak sabar kan untuk melihat bagian kedua dari kisah inspirasinya Benny? Langsung saja ya, ini bagian keduanya. Tapi buat yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Subscribe dulu di bawah. Jadi yang berat itu adalah mengubah pola hidup. Saya sudah punya pola hidup yang terus terang tidak bekerja keras, yang tidak memikirkan masa depan, yang tidak begitu pedulilah dengan mau jadi apa saya nanti begitu. Saya punya banyak kawan-kawan ya punya kebiasaan ngumpul gitu kan, ngumpul bareng, pergi jalan-jalan gitu. Tapi saya juga nggak bisa bilang ke mereka saya nggak mau berteman dengan mereka karena saya butuh juga kawan ya. Alhamdulillah mereka ngerti bahwa saya bilang saya mau belajar, saya bilang kan banyak tugas dari dosen, saya bilang mungkin kita bisa hari Sabtu atau malam Minggu, saya bilang kan main PS gitu. Jadi biasanya saya main PS malam Minggu dengan kawan atau malam Sabtu. Jadi Sabtu Minggu itu memang saya mau main, tapi walaupun begitu saya tetap bawa tas waktu itu. Sabtu Minggu bawa tas. Dalam tas saya itu buku. Jadi saya banyak baca buku bagaimana cara mengubah hidup, misalnya Seven Habits of Successful People gitu, yang buku-buku yang seperti itu, atau buku Dale Carnegie misalnya kan How to Win Friends and Influence People. Karena saya ingin mengubah diri saya mencoba untuk baca buku bagaimana cara mengubah diri jadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau main PS misalnya 3 orang, 2 orang kawan saya lagi main, saya lagi nunggu giliran, saya baca buku gitu. Nah itu tadi mungkin karena saya itu mengikuti keinginan orang tua, maka jalan hidup saya itu dimudahkan. Pertama, ketika saya semester 3, saya pindah kosan. Di dekat kosan saya yang baru itu ada orang Amerika di situ. Dia baru pindah di situ dan tinggal di situ. Nah, saya pada akhirnya akrab dengan dia. Saya belajar banyak bahasa Inggris ini. Belajar langsung bagaimana mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, grammar segala macam, ngomong conversation dalam bahasa Inggris dengan dia kan. Kemudian di semester 3 juga itu ada seminar Fulbright. Orang Fulbright bilang dalam sejarah Fulbright ini katanya kan orang YIN Jambi ini cuma berapa orang yang pernah lulus begitu, 1 orang atau berapa, sedikit sekali dibandingkan tempat lain katanya. Di situ saya termotivasi pertama kali ya semester 3 itu untuk kuliah di Amerika, di luar negeri gitu. Saya begitu pengen selesai S1 saya mau kuliah di Amerika. Hanya saja suara-suara keraguan itu masih lantang terdengar dari kawan, dari keluarga. Tapi saya punya keinginan yang kuat. Keluarga saya pun begitu. Paman saya pernah bilang katanya, kamu cita-cita yang terlalu tinggi, nanti kalau gila siapa yang ngurus kamu katanya. Semester 3 saya sudah lumayan bagus nilai saya. Dan karena saya ini pengen berubah waktu itu, semester 1 saya kawan-kawan memilih saya jadi ketua kelas gitu kan. Dan saya ambil kesempatan itu untuk mengubah diri. Jadi bagaimana cara memimpin kelas gitu ya, untuk mengasah leadership saya. Semester 3 nilai saya cukup tinggi, yang jelas dari semester 1 sampai saya tamat kalau nggak salah, cuman sekali IPK saya di bawah 3,5. Semuanya itu di atas 3,5. Beberapa bulan kemudian ada seminar beasiswa lagi dari IIEF dari Jakarta. Beasiswanya itu studi singkat di Amerika selama 2 bulan. Saya kembali lagi semakin termotivasi bahwa memang ada peluang atau kesempatan saya untuk ke Amerika. Itu minimal semester 5, saya baru semester 3. Saya lihat persyaratannya banyak sekali. Pertama persyaratan TOEFL. Dengan TOEFL minimal 450. Jangankan 450 nilai TOEFL aja saya nggak tahu apa kan. Saya tanya ke dosen saya, TOEFL itu apa? Mereka jelaskan, kemudian saya pinjam buku mereka, saya belajar TOEFL. Terus ada prestasi katanya kan, saya persyaratan tuh mahasiswa harus berprestasi.
Saya nggak punya prestasi, saya coba cari lomba, misalnya kan lomba baca puisi. Saya belum pernah sekalipun belajar baca puisi atau lomba baca puisi. Tapi saya punya tekad bahwa saya mau begitu. Saya bilang ke dosen saya kalau ada lomba saya mau. Saya dimasukkan lomba baca puisi, saya juara 2 pada waktu itu. Saya ikutlah beberapa lomba, termasuk saya juara 1 debat bahasa Inggris di IAIN Jambi pada waktu itu. Kemudian katanya harus ikut organisasi. Saya nggak punya organisasi, saya cari organisasi. Artinya dalam rentang waktu setahun dari semester 3 semester 5 itu, saya memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh beasiswa ke IEF. Dan alhamdulillah semester 5 saya lulus untuk belajar di Amerika. Saya ingat waktu itu orang dari Jakarta nelpon saya. Dia bilang ini dengan Pak Muhammad Benny Saputra, betul. Saya bilang kan dibacakanlah detail identitas saya, nama orang tua, nama kampung segala macam. Dia bilang selamat Bapak lulus ke Amerika. Pak, saya kayak speechless waktu itu. Saya nggak percaya mimpi saya tercapai. Saya nggak percaya kalau yang dilakukan orang selama ini itu salah. Dan saya membuktikan jika saya bisa. Nah, setelah telepon itu selesai, saya walaupun senang, saya masih ada ragu, jangan-jangan ini salah orang, jangan-jangan memang iseng-iseng gitu. Saya tunggulah surat kelulusan. Beberapa hari kemudian dikirim dari Jakarta, memang ada surat kelulusan dari IEF bahwa saya memang lulus ke Amerika. Di sana belajar bahasa Inggris intensif, ya, di kampus itu belajar budaya Amerika, dan saya tinggal dengan keluarga Amerika selama 2 bulan. Ada keluarga angkat lah begitu. Setelah pulang, saya merasa bahasa Inggris saya sangat meningkat secara signifikan. Saya bisa ngomong lebih lancar, saya bisa mengucapkan kata-kata bahasa Inggris lebih bagus, kan? Kemudian nilai TOEFL saya juga agak lebih baik. Sebelum berangkat tuh 493, setelah pulang 520. Setelah saya pulang dari Amerika, saya menemukan diri saya yang baru. Saya memberanikan diri ikut beberapa program. Saya coba ikut program pertukaran pemuda antar negara. Itu sangat kompetitif. Mahasiswa ataupun yang bukan mahasiswa boleh ikut mendaftar. Nanti ada tesnya, serangkaian tes, baik itu verbal maupun praktek. Banyak sekali tes. Dan yang dipilih itu hanya 1 orang, misalnya ke Australia atau ke Kanada, hanya 1 orang dipilih. Kita harus mengalahkan semua orang. Jadi saya mencoba memberanikan diri untuk ikut itu, walaupun sangat kompetitif itu sebenarnya. Saya takut sebenarnya, saya tahu kekurangan saya, tapi karena saya pernah ke Amerika, saya kayak, saya coba aja lah dulu. Saya coba 2012, saya gagal. Saya kalah, tapi saya masuk final. Nah, saya mikir, ternyata saya bisa begitu. Walaupun pada awalnya saya juga ragu, tapi saya bisa masuk final. Selesai, karena saya nggak lulus, saya ikutlah tes berlayar kapal Pemuda Nusantara 2012, itu saya lulus. Maka saya berlayarlah keliling Indonesia sampai ke Papua. Tahun berikutnya, tahun 2013, saya ikut lagi. Pertukaran pemuda itu buka lagi, saya ikut, dan saya terpilih. Jadi dari 70-an orang, saya terpilih untuk ke Australia. Gitu. Nah, sebelumnya ada lomba blog yang diadakan oleh Selangor, pemerintah negeri Selangor di Malaysia. Jadi lomba blog ini untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Selangor. Saya finalis, dipilih 18 finalis dari Malaysia dan Indonesia. Dan 18 finalis ini diberangkatkanlah ke Malaysia untuk meliput tempat-tempat wisata di Malaysia. Saya terpilih waktu itu 1 dari 18. Dan 2014 saya coba beasiswa LPDP untuk ke UK, dan alhamdulillah saya lulus. Seleksi beasiswa LPDP terus terang karena saya tidak punya background akademik yang bagus. Saya sebenarnya hanya yang kuat itu semangat. Tapi kalau kemampuan akademik saya lemah sekali. Misalnya dalam menulis paper internasional. Dosen saya waktu itu rata-rata masih lulusan S1. Yang keluar negeri paling 1-2 orang yang pernah keluar negeri. Jadi secara akademik memang saya lemah. Nah, pas di LPDP itu saya pas wawancara,
Ya saya ceritakan sajalah kepada yang mewawancarai saya bahwa saya punya semangat, saya membuktikan semangat saya ini sudah mengubah hidup saya begitu. Walaupun secara akademik saya lebih lemah daripada yang lain, dan alhamdulillah saya lulus. Pertama, saya belum pernah ke UK. Kalau mau ke Australia, saya sudah pernah ke Australia. Jadi saya memang milih UK karena belum pernah ke UK. Yang kedua, saya milih studi Amerika karena saya pengen belajar lebih dalam tentang Amerika. Saya memang background saya sastra Inggris, tapi saya kayaknya lebih cenderung ke politik lah gitu. Jadi saya pengen belajar sosial politik tentang Amerika. Maka saya pilihlah di studi Amerika. Saya milih University of Manchester pertama karena kota Manchester, ya, terkenal kan. Yang kedua memang ranking kampusnya lebih tinggi dari yang lain. Di Lancaster saya pilih sastra Inggris S2, Glasgow sama University of Manchester saya pilih studi Amerika. Nah, saya pilihlah Manchester karena rankingnya lebih tinggi. Ketika kuliah di Manchester itu saya ngomong dengan dosen saya bilang, saya sudah baca buku ibu, saya bilang kan, sampai sekarang saya nggak ngerti apa isinya, saya bilang. Karena saya kan pindah jurusan, apa saya terlalu bodoh, saya bilang kan. Kamu nggak bodoh Benny, katanya kan. Memang susah mengerti karena kan belajar misalnya tentang hip hop dan politik, saya nggak pernah belajar tentang itu sebelumnya, nggak ada dasar sama sekali, basic saya nol. Tapi saya harus lulus mata kuliah itu, saya harus nulis, ya itu yang berat pada waktu itu. Saya nggak pintar dalam menulis artikel. Disuruh menulis esai 6.000 kata, esai aja saya baru tahu yang namanya esai itu di situ gitu. Saya betul-betul nggak tahu. Nah itu tantangan terberat bagi saya. Saya harus banyak baca buku, banyak baca jurnal, belajar dengan kawan, dengan Zulfikar teman saya misalnya atau media. Saya nanya ke mereka apa sih esai, bagaimana cara menulisnya gitu. Dan berat sekali saya menulis itu, tapi ya alhamdulillah saya lulus kan, walaupun tidak begitu bagus nilai saya, tapi lulus ya. Pertama, bermimpilah yang besar. Ya, mimpi itu jangan yang kecil, tapi mimpilah yang besar yang membuat kita takut. Karena rasa takut itulah yang akan menggerakkan kita. Kedua, berusahalah yang keras. Usaha kita harus lebih banyak daripada orang lain. Kalau orang lain misalnya dalam sehari, misalnya dia, anggaplah kita menimba air dari sumur, menimba air 10 ember, kita harus menimba air 20 ember. Atau kalau bisa 30 ember gitu. Jadi usaha kita harus lebih giat daripada orang lain. Yang ketiga adalah konsistensi. Kita hari ini usaha kita 30 ember air, besok pagi juga 30 ember air. Tahun depan tetap sama, tahun berikutnya masih sama gitu. Kalau bisa ditambah terus, karena konsistensi itu akan membuat kita lebih baik. Ada orang misalnya pengen kuliah ke luar negeri, tapi tidak usaha. Ada yang sampai usaha, tapi 2 bulan, 3 bulan mengendor, hilang. Karena dalam hidup ini kan kita banyak yang terjadi. Misal ketika tamat kuliah, mungkin kita akan kerja. Di kerjaan mungkin ada, kita tenggelam dalam pekerjaan, misalnya, atau dari hal yang lain. Nah, disitulah fungsi konsistensi kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, tapi usaha kita untuk mengejar mimpi kita itu konsisten. Yang lain itu nomor 2. Gitu. Nomor 1 ya mimpi kita tadi. Semua yang kita lakukan, konsistensi kita itu untuk meraih impian kita. Yang keempat adalah doa. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu minta doa kepada orang tua. Saya sampai sekarang ketika mau ikut tes atau saya telepon orang tua saya minta doakan saya untuk bisa cek. Dengan orang lain juga begitu. Saya ingat orang tua kawan saya pernah bilang begini, Benny jadi mau ke Amerika. Jadi saya bilang, sekarang masih nunggu pengumuman. Dia bilang, Bapak tiap malam kalau sholat tahajud mendoakan Benny. Bayangkan orang lain kita minta doa sama mereka kan. Nah, mereka mendoakan kita gitu, karena kita tidak tahu dari doa siapa yang akan didengarkan. Maka banyak-banyaklah minta doa dengan orang lain, dengan orang tua, termasuk kita sendiri, kita berdoa. Dalam hidup itu saya yakin selalu ada faktor X. Contoh misalnya corona ini ya kan, nggak ada yang sebelumnya memprediksi ada corona yang mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi
setelah usaha, mimpi, usaha, konsisten, doa, insya Allah tercapai. Itu dia tadi Michiners, kisah inspirasi dari Muhammad Beni Saputra, seorang anak petani dari Jambi yang tidak lulus ujian nasional SMA, tetapi kemudian dia bangkit dan bisa mendapatkan beasiswa LPDP dan menyelesaikan kuliah masternya di University of Manchester, United Kingdom. Nah, kami akan hadir lagi dengan kisah-kisah inspirasi lainnya, jadi tonton terus ya channel Ken Michin. Itu untuk kali ini, dan Ken Michin out. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan nyalakan lonceng